ini sedang goreng bebek ya. Semoga cepat matang dan kita bisa menikmati. Dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam suasana yang luar biasa dari kesibukan kita masing-masing. Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, terutama pertama kepada Mas Pai yang sudah memberikan tempatnya untuk bisa kita mengadakan acara halal bihalal ya, dan sekaligus nanti koordinasi kegiatan Bikesmu. Kemudian yang selanjutnya ini masih dalam nuansa bulan Syawal. Sekalian saja, alhamdulillah Bikesmu Chapter Solo pada hari ini bisa mengadakan acara halal bihalal. Semoga ikatan ukhuwah Islamiyah dalam sebuah ya komunitas dakwah dalam nama Bikesmu Chapter Solo bisa terjalin dengan baik, dan di sana kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Yang pertama, kita niatkan bahwasanya kita mengikuti kegiatan Bikesmu ini dalam rangka untuk ibadullah ya, menjadi hamba Allah dalam suasana untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kualitas kita masing-masing dalam komunitas dakwah ini. Selain kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah, kita juga bersama-sama menjalin persaudaraan di antara kita ya. Jadi ada 3 hal saya lihat ya, di antara members Bikesmu ini semuanya insya Allah ya, ini adalah ahli surga semuanya. Dijengake orang amin itu Mas. Ya, ya. Terima kasih kepada Pak Sutamta, yang kepada Pak Edi, Pak siapa? Pak Junet, Pak Andi ya, Pak Andi juga, Mas Pai, ya, Mas Arwan, Mas Chanu ya, Mas Iza, Ustadz Fahmi, Mas Badar, Pak Amur sama Pak Taufik. Alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kami. Semoga amal ibadah panjenengan diganti sama Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Ada 3 hal kalau panjenengan ingin mendapatkan benar-benar menjadi ahli surga, ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 amalan penduduk surga yang mungkin hari ini perlu saya sampaikan. Karena panjenengan sudah saya anggap sedulur, maka ini saya sampaikan panjenengan biar kita nanti tidak hanya berkumpul di Bikesmu, tetapi kita bisa berjumpa touring meneh ning surga. Nah ya. Pengen pernah mboten, Pak Mur? Ingin ya? Touring bareng-bareng di sana. Tapi kita nggak pakai motor ya, nggak tahu kita pakai apa ya, gitu ya. Ya. Yang pertama, di antara amalan ahli penduduk surga ya, yang pertama adalah sil man khotoaka. Tetap jalinlah silaturahmi dengan orang yang memutus hubungan dengan kalian. Kata Rasulullah seperti itu. Sering kita berkomunikasi ataupun bercengkrama ataupun berhubungan dengan seseorang, itu pasti di sana ada gesekan. Dan tatkala ada gesekan itu, ada seseorang yang ingin memutus hubungan dengan tali silaturahmi dengan kita, tapi kita tetap ingin membangun hubungan itu dengan baik. Wah, Masya Allah, makasih Mas Baik. Ya, maka Rasulullah mengatakan salah satu amalan penduduk surga yang perlu kita ketahui adalah silman khotoaka. Jalinlah silaturahmi walaupun orang itu memutus dengan kamu, walaupun panjenengan dijotra, dinengke, dimarahin, tapi kita berusaha untuk bisa menjalin hubungan dengan baik. Walaupun pertama-tama awalnya kita ada hubungan tidak bisa baik, kita neng-nengan. Dalam Islam adabnya kita boleh gesekan, tetapi maksimal cuma 3 hari. Ya, 1 hari neng-nengan, nggak pernah sapa, tegur sapa, itu maklum ada gesekan. 2 hari agak merendam sedikit, 3 hari insya Allah kalau kita sama muslim akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari yang keempat, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi ya. Kalau Mas Arwan sama Ustadz Fahmi bisa menjalin tali silaturahmi itu udah biasa. Karena apa? Sudah kenal. Tapi bagaimana ketika kita itu menjalin tali silaturahmi dengan orang yang tidak pernah kita kenal? Maka dengan nuansa dalam Bikesmu itu, mari kita bersama-sama ketika di jalan kita ketemu dengan komunitas Bikesmu yang lain, wah kita saling mengenalkan diri dan kita saling jalin silaturahmi. Maka Rasulullah mengatakan sil man khotoaka. Ini adalah amalan pertama penduduk surga, jalinlah, hubunganlah tali silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan kamu. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah mengatakan
apa namanya, abdil al adlu liman haramaka, berikanlah sesuatu kepada orang yang tak pernah memberikan kamu. Mungkin Pak Mur ini nggak pernah dikasih sesuatu kepada orang yang nggak pernah dikenal, ya kan? Ya nggak? Apalagi kepada orang sing luweh daripada di bawahnya Pak Mur, pernah tahu ngei, ya toh? Apalagi boro-boro memberi, ya datang aja kalau pas butuh. Itu kalau orang yang kita tahu dan kita nggak pernah memberinya. Nah, bagaimana kalau saya memberi kepada Pak Arwan? Pak Arwan juga memberi timbal balik kepada saya, itu sudah lumrah. Ya, kita misalkan Bu Mur ini memasak kepala kambing, ya kan? Rasulullah mengatakan kalau engkau memasak masakan dan tercium di apa namanya, di hidung tetanggamu, maka berikanlah dia untuk bisa merasakan masakanmu, ya kan? Sampai dalam sebuah hadis diceritakan, ya, ada seorang sahabat yang memasak kepala kambing, akhirnya dikasih tetangga yang sebelahnya. Tetangga sebelahnya memasak kambing itu diberikan kepada, terus muter. Nah, satu kampung itu akhirnya kembali kepada orang yang mempunyai kepala kambing yang pertama. Luar biasa, ya. Bagaimana Rasulullah memberikan kejelasan kepada kita bahwasanya salah satu tanda amalan orang yang bersyukur adalah kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, ya. Maka dalam nuansa kita masih dalam bulan Syawal ini, mari kita bersama-sama sering kita itu memberikan sedekah kepada orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun kita sudah jelas, ya, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Rabb, memberikanlah saya ke dunia, kata Allah, untuk apa? Fa asaddaq, ya Allah, maka saya ingin kembalikanlah saya sebentar saja ke dunia, ya Allah, saya ingin bersedekah, ya Allah, ya, saya ingin bersedekah. Bagaimana kita bisa sering mendengarkan kisah seorang yang tatkala dalam keadaan mau terkena musibah, harusnya dia itu terkena musibah, ya, kita masih mendengar di telinga kita ada sebuah musibah truk tronton, ya, yang ngeblong sehingga mengakibatkan 34 orang meninggal dunia. Di daerah mana Pak Mur? Saya lupa. Ya, di Jakarta ya? Ya. Iya, Jakarta ya? Bekasi ya. 34 meninggal dunia. Ya, ternyata di situ ada motor Astria Mas, motor apa Mas? Oh, Supra ya, padha lah ya, padha kaya kuwi lah. Ya, itu di tengah itu, ya, kanan kiri sudah terkena tronton, itu hancur semuanya, tapi motor itu yang dikendarai seorang suami istri yang sudah sepuh, ya, itu utuh Bapak Ibu sekalian. Sampai polisi itu heran, Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak apa-apa, alhamdulillah. Di tengah-tengah loh, di tengah-tengah jalan itu, Masya Allah, di Bangjo itu, ternyata di centelan motornya itu ada bungkusan. Hari itu kan hari Jumat itu. Iya, dia mau mengantarkan Jumat berkah ke masjid. Astagfirullahaladzim. Ketika ditanya, panjenengan mau kemana? Saya mau ke masjid, saya mau ngantar sedekahnya tiap hari Jumat. Diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka mari kita bersama-sama, kesempatan kita ini diberikan umur yang tidak lama lah. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan, ya kan? Pak Mur tahu umurnya sampai berapa tahun? Tidak tahu. Pak Bedar ngerti kita ini? Oh, ngerti. Tak kira ngerti ya. Ya. Kisah umur kita ini mari kita sempatkan untuk bisa bersedekah. Kita ngawai dhewe iki ya ngake piro lah dari gaji kita diberikan kepada, sedekah yang paling utama adalah kepada keluarga kita. Kepada ibu, orang tua kita terutama, ya. Kalau orang tua kita sudah terpenuhi, gantian nanti kepada kakak-kakak kita yang membutuhkan, kepada adik-adik kita. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada saudara-saudara terdekat kita. Setelah itu kepada tetangga, kemudian baru kepada orang lain, ya. Karena ketahuilah, orang yang sering memberi, ya, dengan harta yang dia miliki, wallahi dia tidak akan pernah habis hartanya, ya. Justru sebaliknya, maka dia akan ditambah terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahkah kita mendengar ada seorang sahabat, ya, yang paling kaya raya? Siapa Mas Arwan? Abdurrahman bin Auf. Ya, pernah mendengar? Pak Edi sering mendengar Abdurrahman bin Auf, nggih? Sering ya mendengar sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Seorang yang tatkala dia hijrah ke Madinah tak membawa apa-apa, hanya baju yang dia pakai, ya. Kemudian dalam rangka setahun, ya, dia bisa menguasai pasar di kota Madinah, ya. Luar biasa pinternya dalam masalah ekonomi, ya. Tapi Rasulullah ketika itu mengatakan kepada Ibunda Siti Aisyah, wong sugih kaya ngono kok mlebu surga dengan cara merangkak. Coba bayangkan. Saat itu juga tidak menghitung waktu, ya, nggak hari tapi hanya waktu berapa jam, terdengar suara gemuruh yang begitu mengguncang saat itu di kota Madinah.
Ya, orang-orang pada kaget. Wih, ini anak ada bencana apa nih? Gua gerak apa ya? Gua gerak. Itu terjadi hanya pada saat itu tuh. Ternyata apa? Itu kafilah unta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf yang kanan kirinya penuh dengan bahan-bahan pokok penuh isinya itu. Untuk apa? Disedekahkan kepada Rasulullah karena dia mendengar bahwasanya dia di surga akan masuk dengan cara merangkak. Menangis Abdurrahman bin Auf. Ya, dia iri kepada Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah itu dikatakan sampai terompahnya Bilal itu terdengar di surga. Dia iri. Lah sandale wae krungu. Lah sandale Mas Canu krungu ora? Jangankan krungu. Nyeker ya Allah. Itu terang terompahnya Bilal bin Rabah terdengar di surga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nangis. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa saya bisa merangkak menuju surga?" Apa kata Rasulullah? Sebabnya gue kakean duit. Ya. Bondomu terlalu banyak Abdurrahman bin Auf, ya. Maka dengan hal itu akan bisa membebani kamu ketika masuk surga. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, dia bersumpah kepada hadapan Rasulullah dia ingin jadi wong melarat. Coba bayangkan. Saya kira terus nek wong urip dadi pengen dadi wong melarat. Mungkin Mas Taufik. Oh, ora mungkin ya kan. Awake dhewe pengen dadi wong sugih angel. Tapi Abdurrahman pengen dadi wong melarat. Akhirnya apa? Dengan harta yang dia miliki, ya, dia mengumumkan di Madinah, barang siapa yang mempunyai kurma bosok, ya, maka dia akan beli dengan harga kurma yang terbaik pada saat itu. Ya. Mas Junet, kurma yang terbaik itu apa? Harganya mahal, kurma apa namanya? Ajwa, sing warnanya ireng-ireng itu ya. Jadi kurmanya gede, isinya cuma cilik sekali, ya. Masya Allah, saya baru ngerasakan itu di pasar kurma waktu itu. Tenanan pora atau kurma kok isinya cilik. Saya kan orang yang jualan orang Indonesia itu. Ayo, halal. Ayo, saya bisa coba Mas. Silakan Pak. Silakan dicicipi sewaraknya. Wah, sempatan nih ya, sempatan sewaraknya loh Pak. Kalau nggak percaya Pak jenengan bisa datang ke pasar kurma. Wah, kalau saya makan 5 biji tok itu. Wah, kenyang banget. Wah, ternyata ini yang dikatakan kurma ajwa. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, kurma bosok itu dihargai. Karena saya tanya, harganya pinten Pak? Kan uang Surabaya. Murah Cak ya. Berapa? Sekilo, 250.000. Wah, batin kan. Kan sekilo 250.000. Wis tuku liyane ya. Masya Allah. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mengumumkan kepada penduduk Madinah, siapa yang punya kurma terbaik, saya hargai dengan kurma yang busuk, akan saya hargai dengan kurma yang mahal. Terus akhirnya apa? Umayyah Abdurrahman bin Auf penuh dengan kurma bosok, coba bayangkan. Saya itu, wes akhirnya duitnya entek sampai terdengar di luar, di Yaman, di Sam, ya, di Iran, di Irak ya, di Sam itu sekarang Palestina ya. Ya, terdengar di sana karena mereka berbondong-bondong ngedol kurma bosok, pengen dadi wong sugih. Begitu dengan Abdurrahman bin Auf, tuku kurma bosok pengen dadi wong melarat. Masya Allah ya. Wah, akhirnya dadi melarat tenan, ditentek. Akhirnya datang dari penduduk Mekah itu datang, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya masih punya kurma bosok sak kresek." Waduh, dit kurang duwe. Akhirnya baju-bajunya itu diberikan ini, barter kayak baju-baju ini harganya 1 juta. Tuh, ambil aja sendiri ya. Maka sampai dia hanya memakai baju yang dia miliki, Bapak Ibu. Ya. Sehari dia nggak punya uang untuk makan ke masjid. Wah, dia merasa gembira. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku merasakan dari wong melarat itu pengen tenang ternyata. Ya, ibadah khusyuk, ya, ibadah bisa fokus untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nangis berdoanya. Ternyata kita diakui maupun tidak diakui, kalau dongo sambil nangis itu dalam keadaan kekurangan, betul nggak? Betul nggak? Nah, dalam keadaan nikmat yang banyak, dongo karo nangis itu wangele, Masya Allah. Ini ora percaya tanya kepada Mas Canu. Iya Mas ya? Iya, Mas Canu kita dongo ora tahu nangis ya. Ya. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf begitu merasakan begitu nikmatnya ibadah. Wah, ternyata pernah jadi wong melarat kaya yang ini. Sehari dia merasakan perutnya kosong. Wah, kaya yang ini kaya. Nek wong ora duwe ki arep golek mangan sego kucing wae angel ranjama ya Allah. Nangis. Ya. Akhirnya dibantu sama sahabat yang lain. Nih, Abdurrahman bin Auf kok enggak makan? Saya nggak punya uang, ya, Masya Allah, orang ngandel, masya uang kayak kurang duit, ya, orang tuh sama nggak percaya kalau nggak punya uang. Sehari, 2 hari, akhirnya 3 hari,
dia benar-benar nggak punya uang 3 hari nggak makan, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nggak makan, ya Allah, dia minum air zam-zam terus, ya, terus minum air zam terus. Puasanya pun Gusti Allah, terjadilah musim apa Pak? Penyakit taun di kota Mekah Madinah, ya. Penyakit taun itu kalau dikisahkan penyakit kusta. Yang paling parah itu adalah bisa menggerogoti tubuh dan bisa mereteli dewi-dewi tulang-tulang itu. Sampai seperti itu, ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Wah, di seluruh kedokteran ilmu tibun nabawi saat itu berusaha untuk bagaimana bisa mengobati penyakit taun, ya. Kuasanya pun Gusti Allah. Tidak ada penyakit yang bisa menyembuhkan taun kecuali dengan kurma bosok. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Orang Madinah nggak ada yang punya kurma bosok kecuali Abdurrahman bin Auf. Ya. Dalam waktu seminggu terdengarlah di seluruh penduduk Arab Saudi sana, di Yaman, di Syam, tidak ada yang punya kurma bosok kecuali adalah Abdurrahman bin Auf. Yang mereka berbondong-bondong ingin memborong kurma bosok yang ada di rumah Abdurrahman bin Auf, dihargai 10 kali lipat harga kurma baik, yang terbaik saat itu. Akhirnya apa? Orang sih dadi wong melarat. Dadi wong sugih meneh. Nek gede-gede Abdurrahman, ya Allah, angel men dadi wong melarat. Ya, baru menikmati 3 hari dadi wong melarat, begitu nikmati indahnya awake dhewe iki. Coba bayangkan, ya, wis diparingi omah sing apik, omahe ya loro kaya Pak Andi kuwi, ya, omahe loro, mobile loro, motori loro, bojone loro. Bojone siji, ya. Satu ya. Terus lanjut. Ya. Sampai seperti itu, ya. Sepuluh, ya. Abdalu liman haramaka, dan berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Itulah salah satu akhlak daripada penduduk surga yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Maka mari kita bersama-sama, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umurnya nggak tahu ini, mari kita berbagi, ya, berbagilah kepada orang yang membutuhkan, ya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita ketahui, Rasulullah mengatakan di antara amalan penduduk surga yang perlu kita tahu adalah al-afwu man dolamaka. Apa? Orang itu kalau senantiasa memberikan maaf, ya, memberikan maaf kepada orang yang pernah mendoliminya, luar biasa, ya. Tapi luar biasa kalau kita prakteknya itu wangel, ya. Ya nggak Mas Fai? Mas Fai ini aneh dendamin nek karo wong sing pernah nyakiti Mas Fai, wah titenono saat jeke urip kayak ya. Ya gitu ya. Termasuk kita, disadari maupun tidak disadari seperti itu. Wes ngelek awake dhewe, wes jatuhke awake dhewe, akan tertanam di hati kita masing-masing. Tapi Rasulullah mengatakan, jika engkau, ya, memberikan maaf kepada orang yang pernah mendolimi kamu, maka kamulah termasuk daripada ciri penduduk surga, ya. Al-afwu liman dolamaka, adalah orang yang mudah memberikan maaf kepada orang yang telah mendolimi kamu. Itu adalah amalan yang perlu kita paham bersama-sama. Dan hari ini wallahi, ya, tidak ada suatu kegiatan yang paling terbaik dalam rangka untuk kita saling bisa memaafkan, kecuali kita hanya bergaul dengan orang-orang yang baik pula, ya. Saestu komunitas Bikesmu ini insya Allah, ya, insya Allah, ya, saya yakin, hakul yakin, ini kesempatan bagi kita untuk bisa menguatkan rasa persaudaraan di antara kita dalam rangka untuk mencari kebaikan. Fastabikul khairat, tagline Pemuda Muhammadiyah. Nah, ya kan? Fastabikul khairat. Ya. Sungguh dosa itu ada 2, ma'asyiral muslimin. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, ya. Dosa kepada Allah vertikal, ya. Panjenengan mau dosa sebanyak apapun, kalau kita ingin taubatan nasuha, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha memberi maaf, ya kan? Insyaallah, ya, dosa sebanyak apapun, ya, bahkan seluas samudera dosa kita, mungkin kalau kita ingin bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala abaikan dosa kita. Tetapi kalau dosa kepada manusia, maka itu hubungannya dengan horizontal dengan manusia. Kalau tidak memaafkan secara langsung, itu tidak akan terjadi, tidak akan dimaafkan. Misalkan Pak Mur ini nyelek duit ning bank 500 juta. Apakah hutangnya Pak Mur ini akan lunas dengan cara dia melaksanakan sholat tahajud terus?
wah aku tak tahajud ya Allah, moga-moga dosaku pada nyilih bank terlunasi. Bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Gaji ya, Pak? Oh. Potong gaji. Ya, maka dia harus potong gaji. Kalau nggak potong gaji nggak bisa, ya kan? Wah, sholat tahajud, mungkin utangnya akan bisa terlunasi, nggak akan bisa termaafkan. Ya. Misalkan lagi, ya, Bumur ini nyilih panci karo tonggone ra bali-bali, ya kan? Dosanya itu tidak akan bisa termaafkan kalau seandainya dia tidak mengembalikan panci tersebut. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah cerita, ada dua orang tabi'in yang sangat, ini dua soulmate ya. Ya taruhlah antara Pak Mur dan Pak Badar ya. Misalkan seperti itu. Kalau ada Pak Mur, di situ ada Pak Badar. Kalau ada Pak Badar, di situ ada Pak Mur. Inilah fungsi kita mencari teman yang baik. Karena apa? Itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Suatu saat dua orang ini, ya, yang satu sugih, yang satu biasa, ya. Pokoknya yang sugih ini selalu mendekati yang temannya yang tidak punya ini. Karena apa? Pinter, selalu memberikan pencerahan. Akhirnya sing ra duwe iki seneng. Akhirnya kemana-mana dijajak iki. Ya ta. Alhamdulillah aku nang ndi iki ana ra duwe duit iki iso mangan bebek fai. Ya ta. Ya, walaupun ora duwe tapi bisa makan mie ayamnya, baksonya Mas Fai. Karena apa? Dibayar karo kancane. Enggak apa-apa, ya. Ini enggak akan rugi terhadap orang yang seperti ini. Karena apa? Dia akan dicatat kebaikan di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, qadarullah sing sugih ini mau pergi keluar kota. Dia bilang sama si melarat, "Bae si melarat, saudaraku, dulurku, kancaku, aku tak ning luar kota bisnis." Wah. Lah aku piye? Wis tenang, wis tak siapke. Tak siapke bekalmu. Dibagi aja, Mas. Nah, pesanannya dibagi dulu aja ya. Sambil menunggu bebek Mas Fai ya. Iya. Ini jam berapa ini? Oh, masih kenang 6 menit ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Akhirnya si temannya yang B ini berangkat nitip duit kepada si A. Bro, aku tak mangkat bisnisnya, tenang wae. Selama aku nggak ada, kamu nih ada simpanan buat kamu, keluargamu. Wah, matur nuwun ya, bro ya, wis rapopo, tenang wae. Aku titip duit karo kowe 15 juta. Oh iya, amanah ya, insya Allah aku amanah. Ya fi amanillah. Sebulan kan, zaman dulu kan nggak ada HP ya kan? Ada surat seminggu datang seminggu. Nah, suatu saat setelah beberapa tahun dia ingin ngeprank kepada temannya ini. Nggak pernah kirim surat, ya, nggak pernah ngabari. Aku harap bikin surprise. Aku teko wis sekian puluh tahun aku nggak bertemu dengan koncoku iki, ya. Akhirnya dia datang, tiba-tiba datang ke rumahnya. Salam, nggak ada yang menjawab, yang datang anak perempuan. Waalaikumsalam. Wah, Pakde, wah Nduk, wis gede men ya. Alhamdulillah, aku seneng banget. Alhamdulillah, piye kabarin Nduk? Alhamdulillah. Bapakmu ning ndi? Nangis. Pangapunten Pakde, panjenengan nggak pernah mengirim kabar. Bapak sampun sedo. Wah, nangis tenanan kuwi. Wah, nangis ya. Kancane sing cedhak, sedo karo duwite 15 juta. Itu zaman dulu. Pas Pertalite regane, pas bensin regane 800. 800. Saiki 1000 ya. Ini apa ini? Oh, bebek ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sambil keliling ya. Nah, setelah itu dia menangis terseduh-seduh. Kemudian dia, "Wes, Nduk, saiki aku ternon kuburane bapakmu." Diterkir kuburan bapaknya, di situ nangis dari jadinya. Dua hal yang dia tangisi: meninggalnya kawannya, duitnya ra ning kabare. Iya ta? Wah, ditku piye iki ya. Nek saiki ya 100 juta lah, 150 juta ya. Wah, ditku sakmono mbane. Arep tekon karo anake peke, "Wah, ya wis Nduk, tinggalan wae aku tak dhewe ning kene." Nangis. Akhirnya dia menangis menuju masjid, menangis terus-terus. Dia ditemui sama ustaz orang kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok bapak kau menangis kayak gitu? Cerita dia. Wah, dari awal sampai Z, dari A sampai Z ya. Akhirnya dikasih tahu. Udah Pak, gini aja. Bapak datang ke tebing itu, panggil nama teman bapak. Ya. Kalau nggak ada jawaban, bapak pindah ke negeri Yaman. Di situ ada sebuah sumur yang sangat dalam. Panggil nama temannya bapak. Akhirnya benar. Dia ke tebing, manggil,
dengan sebutan nama teman namanya Mukidi. Ya. Ya. Ternyata di tebing itu nggak ada jawaban. Akhirnya dia kembali ke masjid, ya. Dia bilang sama kiainya, Pak Kiai, nggak ada jawaban. Ya sudah, sekarang kamu pergi ke Yaman, ya. Ini terjadi kebetulan ya. Akhirnya dia ke Yaman, nyari sumur itu. Wah, sumur itu keramat ternyata. Ya, ya sumur itu keramat. Akhirnya dia memanggil nama temannya, Mukidi. Ternyata kuasa depan Gusti Allah terdengar dari sumur itu suara bergema, opo. Gitu. Dia samar-samar baleni meneh, Mukidi. Opo ya. Oh, yo, kon Mukidi tenan. Oh. Akhirnya dia kembali ke dia kembali ke masjid lagi. Ketemu sama kiai yang tadi. Ada yang menjawab opo. Mungkin itu adalah kawan jenengan. Sekarang tanya, itu benar teman jenengan enggak? Ya, akhirnya dia balik lagi ke Yaman, ya, dipanggil lagi, ditanya, kamu tenan Mukidi? Iya. Kenapa kamu di sini? Aku njuk tulung mbek kowe rasa kakean omong. Ya. Aku ki arep mlebu ning surga ra iso. Gara-gara apa? Ternyata aku njuk tulung mbek kowe, apa? Kowe teko ning mbakku. Aku duwe mbak siji tok sedulurku. Sadurunge aku mati. Ngerti apa ora? Aku jodakan karo mbakku sampai aku durunjuk ngapura. Sehingga apa? Susah mlebu surga. Datang ke rumah kakak aku dan mintakan ampun kepadanya atas dosaku. Akhirnya dia kembali ke rumah. Dia ketemu anaknya, ora cerita, aku tuh bapakmu ning neraka ora. Tanya, "Nduk, bapakmu duwe mbak ora?" "Oh, nggih, Pak De. Dia punya kakak di sana di Terke, udah tua." Ya di situ ketemu, dia mengatakan, "Mbak, jenengan kakaknya Mas Mukidi nggih. Jenengan rela mboten nek Mas Mukidi mlebu ning neraka sejahat-jahatnya saudara kandung. Perlu kita ketahui, dia tidak akan rela kalau kita dalam keadaan menderita. Dan itu pasti, itu adalah sunatullah. Maka jangan sekali-kali kita membenci saudara kandung dengan sebenarnya, ya, itu akan mengakibatkan kita akan merugi sendiri, ya. Ya wis, kula ora rela Mas, wis tak ngapurani Mukidi. Muga-muga dia tenang ning alam akhirat. Yang biasanya seperti itu ya. Nah, dia kembali lagi ke Yaman, manggil lagi Mukidi, gak ada jawaban. Ranek jawaban. Wah, akhirnya dia ke tebing, dia mengatakan Mukidi, ada jawaban. Wah, saya kira surga kowe. Iya, alhamdulillah. Matur nuwun, aku akan diantar malaikat menuju surga. Ma'asyiral muslimin, setelah 3 langkah dia mau balik, kelingan duite. Waduh, duite. Balik lagi. Mukidi. Apa meneh ya? Ya. Tolong. Duitku dhewe tak ditepek kowe ning ndi? Tenang, Bro. Duitku isih aman, katanya Mukidi. Kowe balik ning omahku. Nah, ning ngisor lemari kuwi enek ganjel omah kuwi kunci brankas ning mburi omah. Ngomong karo anakku, kuwi ning ngisor lemari kuwi enek brankas bejuku duit mutuh ning kono. Tenan, ora ngapusi, ora. Akhirnya dia pulang, dibuka, sampai anak itu heran. Pak Di kok ngerti kok teng mriki enten wis ra apa-apa, kuwi kan koncoku ngono ya kan. Dia enggak cerita. Dibukakan ternyata uangnya utuh Bapak Ibu. Ya, saking dia merasa berkesannya 150 juta utuh ya, nggak pernah tersentuh apapun sampai utuh. Nah, apa dia mengatakan, wis Nduk, kandang wis tak anggap anak, tak jaluk wae sing 100 juta, sing 50 juta, sing 100 juta nggone nurip, wis tak anggap anak. Ya, Masya Allah ya. Maka inilah al-afu man dolamaka, itu perlu kita jalankan dengan baik ya. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.